Batas pengusulan untuk P3K paruh waktu sudah diputuskan di 20 Agustus 2025. Bagi Pemda yang tidak mengusulkan P3K paruh waktu, maka rekan-rekan non-ASN wajib resign di awal 2026. Rekan-rekan semua, untuk P3K paruh waktu ini kontrak rekan-rekan nanti hanya 1 tahun dan di 2027 wajib menjadi full time. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita sudah pun mendapatkan surat terbaru per 8 Agustus 2025 berkenaan dengan pengusulan P3K paruh waktu, yang mana ini tentu saja berupa jadwal fix penetapan dan pengusulan P3K paruh waktu bagi rekan-rekan yang dinyatakan masuk pada R1 sampai dengan R5. Jadwal ini adalah jadwal terbaru yang sudah direvisi. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan jadwal yang pernah diposting pada sosialisasi yang dilakukan PAN-RB, nah jadwal yang ini tentu saja kita melihat beberapa perubahan. Dan secara keseluruhan, jadwal yang baru tentu saja lebih cepat dari jadwal semula. Nah, kalau kita sandingkan jadwal yang sebelumnya, kita fokusnya di sini ya, yang usul Menpan. Nah, kita sandingkan dengan jadwal terbaru, mari kita lihat. Nah, untuk jadwal yang diposting pada sosialisasi kemarin, di mana jadwal usul Menpan awalnya adalah 1 sampai 20 Agustus. Keputusan terakhir adalah 7 sampai 20 Agustus. Ini artinya batas pengusulannya tidak berubah ya rekan-rekan, tetap sampai tanggal 20 Agustus 2025. Nah, kemudian untuk penetapan kebutuhan oleh Menpannya yang awalnya 21 sampai 29, nah ini tidak jauh beda, ya sama, yaitu tanggal 21 sampai 30 Agustus, hanya selisih 1 hari saja yang diberikan waktu kepada Menpan. Kemudian pengumuman alokasi yang berisi nama-nama rekan-rekan yang sebelumnya tanggal 30 sampai dengan 8 September ini dipercepat ya. Setelah ditetapkan oleh Menpan, ini boleh langsung diumumkan, yaitu di tanggal 21 sampai dengan 1 September. Jadi hanya selisih 1 hari saja dari penetapan kebutuhan oleh Menpan. Yang sebelumnya jauh sekali ya, di akhir bulan sampai dengan awal bulan September. Jadi ini lebih dipercepat. Nah, dengan demikian pengisian DRH juga dipercepat. Yang awalnya kita lihat adalah 9 September, ini dimajukan menjadi 23 Agustus, hanya selisih 1 hari dari pengumuman nama-nama. Dan bahkan waktu pengisian DRH-nya juga dipersempit ya, hanya sampai 15 September, tidak sampai 1 bulan. Kalau ini kan 1 bulan. Nah, kemudian pengusulan NIP-nya juga dipercepat, yang sebelumnya akan dimulai di 10 Oktober sampai 20 Oktober. Ini dipercepat juga, yaitu mulainya sama 23 Agustus sampai dengan 20 September. Demikian juga dengan penetapan NIP yang awalnya 13 Oktober ya sampai dengan 29 Oktober, ini dipercepat menjadi 23 Agustus sampai dengan 30 September. Rekan-rekan semua, penetapan NIP ini di 30 September. Oktober itu sudah batas terakhir. Oktober batas terakhir untuk rekan-rekan pengangkatan, tapi rasa-rasanya pengangkatan rekan-rekan ini tidak akan tuntas di Oktober, November, Desember. Jadi pahit-pahitnya adalah sampai 2025 akhir pengangkatan rekan-rekan. Nah, tentu saja rekan-rekan ini setidaknya sebagaimana kita sudah pernah bahas akan di TMT dan mungkin di SPMT kan juga di awal 2026. Nah, di awal 2026 itulah rekan-rekan akan resmi menjadi P3K paruh waktu. Dan perlu kita ketahui bahwa rekan-rekan hanya menjadi paruh waktu itu hanya 1 tahun ya. Dan selanjutnya di 2027 akan dijadikan penuh waktu. Nah, di mana kita bisa lihat yaitu di bagian ketentuan kontrak dan SK P3K paruh waktu. Sebagaimana ada pertanyaan di sini, pada mekanisme tertulis kontrak 1 tahun. Apa setelah habis 1 tahun itu tetap dapat diusulkan P3K paruh waktu? Nah, kita lihat langsung jawaban nomor 1, yaitu dalam 1 tahun itu harus disiapkan anggaran, kemudian selanjutnya diangkat menjadi penuh waktu. Jika tidak, maka instansi dianggap tidak memiliki kebutuhan. Nah, jadi rekan-rekan ini memang murni hanya transisi 1 tahun saja, dan nanti di 2027 akan dijadikan penuh waktu. Nah, yang jadi persoalan rekan-rekan yang tidak diusulkan sampai batas waktu 20 Agustus ini, rekan-rekan bakal dirumahkan alias dipecat ya, mulai dari awal 2026. Meskipun sebelumnya rekan-rekan masuk dalam kategori R1 sampai dengan R5. Nah, seperti komentar yang kita lihat di sini dari Akilah, bahwa yang pasti P3K paruh waktu itu hanya transisi dan setahun kemudian akan diangkat penuh waktu. Jadi harap bersabar. Insya Allah ya, semoga tidak ada perubahan ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh PAN-RB. Nah, dengan majunya jadwal tadi Bapak Ibu,
Nah, ini tentu saja menjadi sangat mepet jadwalnya. Sebagaimana disebutkan di sini, aliansi R2 R3 bersuara ya dengan adanya jadwal terbaru ini. Menpan RB hari ini telah pun mengumumkan jadwal pengadaan P3K paruh waktu dalam surat tertanggal 8 Agustus 2025. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Faisal Mahardika menyambut baik langkah cepat Menpan RB. Namun dia berharap hal tersebut tidak sekedar mengeluarkan edaran, karena semuanya tergantung kepada Pemda. Hal inilah yang merisaukan honorer R2 dan R3. Ibu Menpan harus ikut mengawasi jalannya pengusulan dan memastikan setiap daerah menjalankan sesuai aturan dan tahapan, kata Faisal. Ya, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, yang sudah beberapa daerah mengusulkan itu adalah secara resmi kita dapatkan dari Provinsi Jawa Timur. Ini adalah surat resmi untuk konfirmasi pengusulan P3K paruh waktu ya, yang dikirimkan kepada OPD-OPD untuk mengirimkan nama-nama beserta SPTJM ya. Nah, kemudian ada juga Pemda juga yang sudah mengusulkan, yaitu Pemda dari Tasikmalaya ya, kota Tasikmalaya, di mana di sini adalah rapat koordinasi terkait usulan kebutuhan P3K paruh waktu. Nah, di sini disebutkan Kamis kemarin ya sudah diundang ataupun diadakan pelaksanaan rapat koordinasi berkaitan dengan pengusulan P3K paruh waktu yang ada di kota Tasikmalaya. Ya, kita berharap rekan-rekan di daerah lain juga segera diusulkan ya. Karena jangan sampai rekan-rekan tidak diusulkan, karena jika rekan-rekan tidak diusulkan, walaupun masuk pada kategori R1 sampai R5, bakal dipecat juga di awal 2026. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.